Jejak sejarah Nusantara dipenuhi kisah-kisah tragis dan penuh intrik. Namun, salah satu peristiwa yang paling mengguncang Kesultanan Yogyakarta adalah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwana V. Seorang raja yang dikenal dengan kebijakan damainya justru menemui ajalnya bukan di medan perang, bukan di tangan musuh, melainkan oleh belati sang istri sendiri. Peristiwa yang dikenal dengan Wereng Sakti Tresno ini masih menyimpan misteri hingga kini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding megah Keraton Yogyakarta? Mengapa sang permaisuri tega menghabisi suaminya sendiri? Dan bagaimana tragedi ini mengubah garis keturunan tahta Kesultanan Yogyakarta? Inilah kisah kelam yang mengubah sejarah kerajaan. Tragedi wafatnya Sultan Hamengkubuwana V. Simak selengkapnya hanya di jejak kerajaan Nusantara. Sri Sultan Hamengkubuwana V yang lahir pada 24 Januari 1820 dan wafat pada 5 Juni 1855, merupakan penguasa kelima Kesultanan Yogyakarta. Ia pertama kali naik tahta pada 19 Desember 1823 hingga 17 Agustus 1826. Kemudian kembali memerintah dari 17 Januari 1828 hingga akhir hayatnya pada 5 Juni 1855. Masa kepemimpinannya sempat terputus akibat kondisi politik yang tidak stabil di Kesultanan Yogyakarta, yang menyebabkan Hamengkubuwana II sempat mengambil alih pemerintahan. Nama lahir Sultan Hamengkubuwana V adalah Gusti Raden Mas Gatot-Meno. Ia merupakan anak ke-6 dari Sri Sultan Hamengkubuwana IV yang lahir dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Ketika beranjak dewasa, ia menyandang gelar Pangeran Mangkubumi. Dalam perjalanan hidupnya, ia juga memperoleh pangkat militer dari pemerintahan Hindia Belanda, yakni Letnan Kolonel pada tahun 1839 dan kemudian naik menjadi kolonel pada tahun 1847. Menariknya, karena ia mulai bertahta pada tahun 1823 sementara lahirnya pada tahun 1820, ini berarti saat pertama kali menjadi sultan, usianya masih sangat belia, yakni sekitar 3 tahun. Sebagai seorang pemimpin, Hamengkubuwana V berupaya mendekatkan hubungan antara Keraton Yogyakarta dengan pemerintahan Hindia Belanda yang berada di bawah naungan kerajaan Belanda. Strategi yang diterapkannya adalah perang pasif, yaitu perlawanan tanpa melibatkan pertumpahan darah. Dengan hubungan yang lebih erat antara Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah Belanda, ia berharap adanya kerjasama yang membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Harapan besarnya adalah agar kemitraan ini dapat membantu menciptakan stabilitas, keamanan, serta kesejahteraan bagi rakyat Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwana V menghadapi tantangan besar dalam pemerintahannya, terutama dari kalangan internal Keraton Yogyakarta. Kebijakannya yang cenderung dekat dengan pemerintah Hindia Belanda menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para abdi dalam serta saudara-saudaranya sendiri, termasuk adiknya, Gusti Raden Mas Mustoljo. Banyak pihak di dalam keraton menilai bahwa pendekatan diplomasi yang diambil oleh Hamengkubuwana V sebagai bentuk kelemahan dan ketidakmampuan dalam mempertahankan kedaulatan Yogyakarta secara mandiri. Mereka menganggap bahwa keraton telah kehilangan martabatnya akibat kebijakan tersebut, sehingga kepercayaan terhadap kepemimpinan sang sultan pun mulai berkurang. Gusti Raden Mas Mustoljo secara perlahan mendapatkan dukungan lebih besar dari lingkungan keraton. Para bangsawan dan pejabat tinggi yang kecewa dengan keputusan Hamengkubuwana V mulai beralih mendukung Mustoljo sebagai kandidat sultan yang baru. Keuntungan politik bagi Mustoljo semakin bertambah ketika ia berhasil menikahi seorang putri dari Kesultanan Brunei. Perkawinan tersebut bukan hanya menjalin hubungan kekerabatan, tetapi juga memperkuat posisi Mustoljo di dalam istana karena mendapat dukungan dari kesultanan luar yang memiliki pengaruh besar di wilayah Nusantara. Dengan semakin melemahnya kekuasaan Hamengkubuwana V, pengaruh politik Mustoljo menjadi semakin dominan di dalam keraton. Selain tekanan dari pihak internal, Hamengkubuwana V juga menghadapi konflik yang melibatkan istri kelimanya, Kanjeng Mas Hemawati. Masalah rumah tangga ini memperburuk situasi politik yang sudah tidak stabil di dalam keraton. Belum jelas apa yang menjadi pemicu utama konflik ini, tetapi dampaknya cukup besar terhadap pemerintahan sang sultan. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Hemawati memiliki pengaruh tertentu di dalam keraton yang membuat posisi Hamengkubuwana V semakin sulit. Di sisi lain, meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak di lingkungan keraton, Hamengkubuwana V masih mendapatkan dukungan dari rakyat kecil. Selama masa pemerintahannya, ia dikenal sebagai pemimpin yang mampu menjaga stabilitas wilayah Yogyakarta.
Rakyat merasakan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tetap setia kepada kepemimpinan Sang Sultan. Akan tetapi, kekuatan rakyat yang mendukungnya tidak cukup untuk menimbangi tekanan politik yang datang dari dalam istana. Pada tahun 1855, terjadi peristiwa tragis yang mengakhiri pemerintahan Hamengkubuwana V. Sang Sultan tewas dalam sebuah insiden yang hingga kini masih menyimpan banyak misteri. Peristiwa ini dikenal dengan nama Warang Sakti Tresno, yang berarti wafat oleh yang dicinta. Dalam kejadian ini, Hamengkubuwana V ditikam oleh istri kelimanya, Kanjeng Mas Hemawati. Motif pembunuhan tersebut masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan secara pasti mengapa Hemawati berani menghabisi nyawa suaminya sendiri. Namun, insiden ini semakin memperkuat kekacauan di dalam keraton dan membuka jalan bagi Musteljo untuk naik tahta. Ketika tragedi ini terjadi, Permaisuri Hamengkubuwana V, Kanjeng Ratu Sekar Kedaton, sedang mengandung. Hanya berselang 13 hari setelah kematian Sang Sultan, ia melahirkan seorang putra yang diberi nama Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad. Menurut tradisi kesultanan, anak tersebut seharusnya menjadi penerus tahta Kesultanan Yogyakarta. Namun, situasi politik yang tidak menguntungkan membuatnya kehilangan hak atas warisan tersebut. Sebagaimana telah diperkirakan oleh banyak pihak, Gusti Raden Mas Musteljo akhirnya dinobatkan sebagai penguasa baru Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwana VI. Awalnya, penobatan ini bersifat sementara dengan tujuan menunggu hingga Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad cukup dewasa untuk mengambil alih kekuasaan. Namun, situasi kemudian berkembang di luar dugaan. Setelah Hamengkubuwana VI wafat pada 20 Juli 1877, tahta Kesultanan Yogyakarta tidak diberikan kepada putra mahkota yang telah ditetapkan, melainkan kepada anak Hamengkubuwana VI sendiri, yakni Gusti Raden Mas Murtejo. Murtejo kemudian naik tahta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwana VII 1839 hingga 1931. Keputusan untuk menyerahkan tahta kepada keturunan Hamengkubuwana VI memicu ketegangan baru di dalam keraton. Kanjeng Ratu Sekar Kedaton dan putranya, Gusti Timur Muhammad, yang merasa berhak atas tahta, menolak keputusan tersebut dan menuntut hak mereka. Namun, bukannya mendapatkan dukungan, mereka justru dituduh melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan yang sah. Tuduhan tersebut berujung pada tindakan represif yang bertujuan untuk menghapus Tra Hamengkubuwana V dari garis keturunan kesultanan. Sebagai konsekuensi dari perlawanan mereka, Kanjeng Ratu Sekar Kedaton dan Gusti Timur Muhammad dijatuhi hukuman pengasingan ke Manado, Sulawesi Utara. Pembuangan ini bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga merupakan strategi politik untuk memastikan bahwa keturunan Hamengkubuwana V tidak lagi memiliki peluang untuk menuntut kembali hak mereka atas tahta Kesultanan Yogyakarta. Dengan langkah ini, pemerintahan Hamengkubuwana VII dapat berlangsung tanpa ancaman dari garis keturunan lain yang berpotensi mengklaim kekuasaan. Selama berada di pengasingan, Ratu Sekar Kedaton dan putranya menjalani kehidupan yang sulit. Mereka jauh dari tanah kelahiran mereka dan kehilangan hak serta status mereka sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Pengasingan ini berlangsung hingga akhir hayat mereka. Keduanya meninggal dunia di Manado, meninggalkan kisah tragis tentang bagaimana perebutan kekuasaan dapat menghapus sebuah garis keturunan dari sejarah kerajaan. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh bagaimana politik dinasti di Kesultanan Yogyakarta penuh dengan intrik dan persaingan internal. Hamengkubuwana V, yang pada awalnya mencoba menjaga stabilitas dengan pendekatan diplomatis, justru menghadapi tantangan besar dari pihak dalam istana sendiri. Konflik ini bukan hanya sebatas persaingan antar saudara, tetapi juga melibatkan kepentingan politik yang lebih luas, termasuk hubungan dengan kekuatan kolonial dan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Kejatuhan Hamengkubuwana V dan penghapusan keturunannya dari garis suksesi merupakan bukti nyata bagaimana strategi politik dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara yang paling ekstrim. Tragedi ini juga mencerminkan bagaimana pergolakan internal dalam sebuah kerajaan dapat berujung pada perubahan besar dalam struktur pemerintahan. Kesultanan Yogyakarta, yang awalnya dipimpin oleh Hamengkubuwana V dengan kebijakan yang berorientasi pada perdamaian, akhirnya jatuh ke tangan penguasa berikutnya dengan dinamika politik yang berbeda. Warisan dari peristiwa ini masih menjadi bagian dari sejarah panjang Kesultanan Yogyakarta,
menunjukkan bagaimana perjuangan kekuasaan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kisah Hamengkubuwana V tidak hanya berbicara tentang seorang raja yang berusaha menjaga kestabilan wilayahnya, tetapi juga tentang kompleksitas politik kerajaan yang seringkali melibatkan pengkhianatan, intrik, dan pengorbanan. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh nyata dari dinamika kekuasaan yang terjadi di Nusantara pada masa lalu, yang hingga kini masih menyisakan pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya. Tragedi wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwana V menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta. Sebuah peristiwa yang bukan hanya mengakhiri hidup seorang raja, tetapi juga mengubah arah suksesi tahta kerajaan. Sang putra mahkota yang seharusnya mewarisi kekuasaan justru tersingkir, dan garis keturunan Sultan Hamengkubuwana V pun dihapuskan dari sejarah istana. Hingga kini, motif di balik pembunuhan ini masih menjadi misteri. Apakah benar hanya urusan pribadi, atau ada kekuatan tersembunyi yang menggerakkan tragedi ini? Sejarah menyisakan banyak pertanyaan, namun satu hal yang pasti, pengkhianatan dan perebutan kekuasaan seringkali menjadi bayangan kelam di balik kejayaan sebuah kerajaan. Inilah kisah yang tertulis dalam lembaran sejarah Kesultanan Yogyakarta. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya di jejak kerajaan Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.